atas Lancar. diklik. Nah itu nanti kita bisa ngobrol tuh Ayo, di ayo. ruangan metaverse itu ya. Proses Di ruangan metaverse itu kita bisa ngobrol satu sama lain. Nah ini hebatnya teknologi metaverse ya Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi ternyata berat ya. Di komputer saya aja Iya. yang i5 gitu ya, Core i5 ini loadingnya lama gitu ya. Heeh. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi berikutnya kita buka diskusi dulu ya Bu Nurma ya. Baik, Pak Cecep. Saya stop dulu share-nya. Bapak Ibu, ayo Iya. kita diskusi. Semua Teknologi tapi belum semua ya, belum semua. Nanti kita juga belajar teknologi yang lainnya. baik Pak. Baik, saya buka sesi diskusi dulu, barangkali ada yang diskusi yang Bu Nurmala ya. Ya, semua masih terpana Pak dengan metaverse Bapak tadi, masih penasaran ingin mencoba masuk gitu ya sepertinya. Namun Bapak Ibu, Pak Cecep memberikan kesempatan untuk kita bersama berdiskusi terkait dengan mikroreflektif ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan dan hal-hal yang ingin didiskusikan kepada Pak Cecep, kami persilakan. Boleh, silakan. Kalau ada yang perlu diskusikan ya. Nah, kalau enggak kita lanjut ke materi berikutnya gitu ya. Belum lagi. Bolehlah bertanya, kita enggak Mohon izin, Pak Cecep sudah ada dari peserta kita di sini. Ibu Neri Arif ingin bertanya, boleh Bapak? Iya, iya. Ini langsung di sini boleh ya? Bisa langsung. Bisa langsung. Tapi ini Halo Pak Cecep. Halo Pak Cecep, selamat pagi. Apakah bisa mendengar suara saya? Matikan aja Bu, matikan aja. ini. Matikan. Biar Bu, enggak bersama ayah. Halo. Pak Cecep, selamat pagi. Silakan Bu Nelly ya, Bu Iya. Nelly silakan Bu. Oke. Pertama, saya mengapresiasi penggunaan teknologi digital ya yang sudah Bapak paparkan tadi untuk meningkatkan pembelajaran, terutama yang bersifat online tidak harus tatap muka di kelas. Jadi permasalahan yang muncul seperti yang sudah saya rasakan, teknologinya itu kayaknya harus yang device yang bagus, yang up to date. Kalau yang device yang lama, yang memorinya terbatas, sepertinya nggak bisa ikut dengan teknologi yang Bapak coba paparkan tadi. Itu ya jadi kendala pertama. Terus yang kedua, apakah tidak bisa teknologi ini koneksikan dengan e-learning yang sudah ada? Kita kan di Unja punya e-learning gitu Pak ya. Kan ada juga di dalamnya macam-macam menu, ada semacam Zoom dan sebagainya. Dan apakah itu bisa dijadikan solusi alternatif dan tidak perlu memori tambahan yang sepertinya susah untuk diadaptasi atau diikuti oleh semua mahasiswa, yang tidak semua mahasiswa itu punya device yang modern seperti itu Bapak. Yang pertama yang seperti itu pertanyaannya. Yang kedua adalah apakah ada aplikasi yang lebih ringan, karena tadi Bapak kan memaparkan aplikasi apa namanya? Siso. Yang itu apakah itu saja aplikasi yang bisa dipakai untuk pengajaran micro teaching reflektif ini, atau ada yang lebih mudah dan lebih ringan seperti itu? Demikian Pak, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan. Silakan Pak Cecep, mohon arahannya. Ya. Baik, pertanyaannya bagus ya, dan ini saya coba satu-satu dulu ya. Baik, Bu Nelly, yang pertama, apakah bisa diintegrasikan dengan LMS kita? Tentu saja ini bisa ya, bisa, silakan kan. Tidak, jadi
Kalau mau diintegrasikan tidak masalah ya, silakan saja. Dan sekarang memungkinkan kan, ya menggunakan dua aplikasi sudah lama nggak saya buka. Baik, saya akan contohkan satu aja Bapak Ibu, ini yang menurut saya paling ringan ya dan bagus. Nah Bapak Ibu, yang saya gunakan adalah gitar ini ya, namanya Kumo Space. Nah Bapak Ibu, ini Kumo Space. Kumo Space ini sebetulnya, coba kita lihat tayangan ininya ya, tayangan contohnya. Jadi Bapak Ibu semua, kita seperti hanya Zoom, tapi kita berada pada ruangan yang mirip dengan ruangan kantor, ruangan kelas gitu ya. Jadi ruangannya cukup banyak ya. Ruangannya kita mau pakai ruangan yang seperti apa? Apakah seperti kantor gitu ya? Apakah ruang kelas? Nah ini namanya Kumo Space. Saya akan masuk Bapak Ibu ya. Saya akan masuk menggunakan email saya. Nah nanti kita akan simulasi dan Bapak Ibu juga bisa masuk ke sini ya. Nah ini untuk micro teaching bagus ya, untuk micro teaching atau untuk oke, saya masuk ke sini, join class. Open dictionary. Nah ini namanya Kumo Space. Jadi ini untuk praktek micro teaching dengan ini yang rendah ya, dengan apa namanya, bandwidth atau koneksi internet yang rendah. Jadi bisa menggunakan oke, saya matikan dulu kamera di zoomnya katanya. Oke, akses kameranya dinyalakan. Sebentar ya. Join space. Nah Bapak Ibu perhatikan ya, ini ada sebuah ruangan kelas virtual. Saya nanti masuk sebagai teacher ya. Saya sebagai teacher, saya masuk nanti akan duduk di depan ya, duduk di depan. Nanti ruangan ini sudah saya siapkan untuk praktek micro teaching kan begitu ya. Nanti audiennya akan masuk masing-masing ke kursi-kursi ini ya Pak Ibu, ke kursi-kursi ini. Saya akan menggunakan metode ya, metodenya adalah cooperative learning. Jadi, nah ini kan mukanya kelihatan ya. Saya akan menggunakan cooperative learning. Pertama, ya, saya akan biarkan mahasiswa ini masuk, begitu kan? Ya, atau student ya, namanya sekarang murid ya. Murid masuk ke sini ke ruangan saya. Kemudian mereka akan saya berikan sedikit materi ya. Materi beberapa menit, misalnya kan 5 menit. Kemudian mereka akan berkelompok. Kelompok pertama ya, kelompok pertama misalnya kelompoknya Soneta Group gitu ya, 4 orang. Dia akan duduk di kursi yang kuning ya. Kursi yang kuning 4 orang. Nah, kemudian dan di mejanya Pak Ibu sudah saya simpan materi perkuliahan gitu ya, atau materi ininya ya, materi perkuliahannya. Jadi kalau diklik nanti akan muncul materinya. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok tadi Soneta misalnya, kemudian Manis Manja Group akan saya simpan di meja yang warna biru 4 orang ya. Nah, kemudian di sini juga ada materi nih ya, ada materi yang saya simpan. Kemudian trio macan saya simpan di meja yang hijau gitu ya. Nah, di meja yang hijau. Kemudian kelompok lainnya saya simpan di meja-meja yang lain kan gitu ya. Nah kemudian mereka saya minta untuk ayo kalian berkelompok, dikasih waktu 5 menit untuk pelajari materi ya. Nah kemudian 5 menit kemudian tadi Soneta yang duduk di warna kuning bergerak ke tempat duduk yang tadi Manis Manja Group ini dipindahin ke yang warna biru. Yang warna biru pindah ke, jadi terus berputar gitu ya. Nah artinya ini pola cooperative learning tipe apa misalnya ya, tipe to stray gitu kan. Nah nanti di akhir mereka presentasi. Nah salah satu contohnya penggunaan Kumo Space ini untuk micro teaching boleh seperti itu ya.
Kemudian nanti